Cek 1 2 3 ngetes mic baru bos. Ta 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 yuk ta 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 ta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat dini hari. Kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, meskipun kalian mendengarkannya di YouTube, tapi ada kabar bahagia buat kalian semua. Podcast gue udah bisa didengerin di Anchor FM atau di Spotify. Kalian udah bisa ngedengerin setiap episodenya di situ. Nah, sekarang giliran lu nih. Apa? Gimana mantan pacar lu nih? Mantan pacar lu sekarang udah berapa nih? Aduh anjir. Gue sebutin lagi ya buat kalian mungkin yang baru gabung di episode ini. Gue sejujurnya nggak terlalu inget mantan gue ada berapa. Bagi para pendengar tuh dia tuh gimana ya? Dia 50% fuckboy, 50% pria baik. Setengah-setengah gitu. Jadi nggak laki pure, lekong dikit. Bang Jonanya mantan gue ada berapa? Kurang lebih ya bang. Kurang lebih itu ada 7 atau enggak 8. Okay. Ya kan? Berapa? Ada 7 kalau nggak 8. Ya sebenarnya maksudnya kalau nggak 8 maksudnya gimana tuh? Ya kalau nggak ada, ya gue lupa jumlahnya antara 7 sama 8 gitu. Gue lupa. Iya makanya Bima juga di beberapa episode yang lalu heran, lu pacaran dari kapan, kata Bima begitu. Lu orok. Gue kan kalian mungkin udah tahu ya, gue pacaran pertama itu SD gitu kan, dan SD kelas 6 itu. Dan nggak tuh guys. Tapi SD boy, gue SD masih bocah, gue masih pikiran gue tuh masih alim, pikiran gue tuh belum jorok-jorok. Masih pacaran gue masih main layang. Emang pacaran harus berarti yang jorok-jorok? Kan enggak. Nah gue ceritain satu-satu ya. Ini sepengingatan gue ya. Mohon maaf kalau misalkan ada mantan gue yang gue lupa gitu. Mohon maaf. Di mantan gue yang pertama SD. Nah mantan gue yang pertama SD itu, seingat gue kita tuh kayak ya cuma cinta bocah, gimana sih bang, kayak pacaran bocah tuh kayak ya gitulah gitu. Maksud gue ya nggak terlalu nggak terlalu intens apa segala macam, karena kan zaman dulu HP gue tuh, jadi gue SD tuh udah megang HP gitu kan, tapi HP gue tuh di rumah cuma boleh dipegang sampai jam 9 malam gitu, habis itu tidak boleh dipegang lagi gitu. Jadi gue cetan. Lu enak banget ya SD dulu dikasih HP anjir. Udah karena dulu kan waktu gue sunat, ini nggak tahu ya, ini bapak gue mengecohnya gimana gue nggak ngerti. Pokoknya pas gue sunat bapak gue tuh sempet nawarin, lu mau beli HP apa mau beli PS. Terus gue di awal tuh gue milih PS bang. Terus PS bro, ya Allah. Iya gue milih PS. Cuman pilihan yang terus abis itu bapak gue bilang begini, kalau lu beli PS, ini gue ngomongnya pakai lu gue ya, tapi sebenarnya tidak gitu kan, karena gue nggak mungkin ngomong lu gue sama bapak gue gitu kan. Nah jadi bapak gue bilang, kalau lu mau beli PS tapi PS-nya cuma bisa dimainin di hari Sabtu sama Minggu. Bapak gue bilang begitu kan. Nah terus kalau di PS lu nggak bisa dengerin musik gitu kan, karena emang bapak gue tahu gue sering dengerin lagu gitu kan. Terus bapak gue bilang, kalau lu beli HP, lu bisa nelpon nih, lu bisa nelpon, lu bisa SMS, lu bisa dengerin musik gitu, bapak gue bilang gitu kan. Terus gue mikir benefitnya lebih banyak di HP gitu, dan HP gue bisa megang tiap hari, kata bapak gue gitu. Cuman tetap dibatasin tadi yang jam 9 itu. Kata gue, daripada gue cuma bisa mainin di hari Sabtu dan Minggu, lebih baik gue memilih yang bisa gue mainin di setiap hari. Makanya gue memilih HP pada saat itu gitu loh. That's why kenapa gue megang HP duluan. Iya gue megang HP pertama kali lu
Gue lupa gitu gue kapan pertama kali megang HP, tapi SD gue udah megang HP, dan ya HP-nya HP masih yang keypad itu, yang Nokia berapa gue lupa. Gue dulu pertama kali HP gue Nokia, seinget gue. Nah, sama gue juga HP gue Nokia. iya kan, zaman dulu Nokia tuh masih mahal banget anjir. Sekarang Iya, parah. Sekarang nggak tahu dah. Nah, balik lagi di mantan yang pertama tuh, seingat gua kita tidak sempat ketemu ulang tahun masing-masing kalau nggak salah ya, seingat gua. Jadi kayak itu tuh pacarannya sebentar doang. Kok gue geli banget dengerin SDI. Ih, geli kan? Kan gue juga geli nih ngebayanginnya, tapi ya udahlah. Ini pengalaman gua gitu. Nah, SD tuh nggak sempat ngasih barang apa-apa. Nah, terus pacaran kedua tuh SMP, tapi gue lupa itu kelas berapanya. SMP gue pernah pacaran cuma berapa bulan juga gitu, bentar, dan itu juga nggak sempat ngasih apa-apa. Pacaran yang ketiga juga masih di SMP. Seingat gue juga itu juga nggak ngasih apa-apa, seingat gue. Terus pernah ngasih deng, sorry, makanan kalau nggak salah deh, yang pacaran ketiga ini. Itu SMP. Ini baru 3 nih mantan gue nih. Terus pacaran lagi tuh SMA kelas 1. SMA kelas 1 tuh gue pacaran dan ya ini gue masih inget banget ini. Gue pacaran dan ulang tahun gue nggak beda jauh sama dia bang, kayak lu sama mantan lu ini. Kalau lu kan beda. Kalau lu kan beda 4 hari ya. 5. Oh ya, sorry 5. Nah, gue ini beda 4 hari. Anjay. Iya, dia ini beda 4 hari sebelum tanggal 20 lah. Gua enggak usah sebut tanggalnya lah ya. Pokoknya ya okay. 4 hari sebelum tanggal 20 lah, kalian tahu lah ya. Berapa. Nah, itu, dan seinget gua kita gak pernah ngasih barang apa-apa karena itu juga pacarannya cuma sebentar, seinget gua ya. Nah, terus pacaran kelima tuh anjing. Kok dia nggak? Oke, sorry. Ya, terus. Terlalu untuk seumuran bocah yang kayak gitu terlalu banyak pengalaman gue ya. Udah 4 kali loh. 4 kali loh. Nah, terus pacaran yang kelima. Yang kelima nih kayak gue cuma dimainin doang gitu, kayak sebulan doang kalau nggak salah dah. Kalau nggak salah ya. Waduh, kenapa tuh bro? Gue juga agak lupa ceritanya karena gue tidak terlalu mengingat persis kayak gimana, karena ya udah gitu, kayak putus sebulan doang, ya udah gitu, dan gue nggak inget. Tapi dimanfaatin apa gimana? Dibilang dimanfaatin juga enggak sih, karena cuma by chat doang gitu pacarannya gitu. Kalau nggak salah ya. Anjir, lu tembok becet bro. Iya, zaman dulu bang, sebelum gua sadar kalau nembak yang bener tuh harus dinyatakan langsung. Tapi sebelumnya gua pernah nembak nyatain langsung, nggak selalu gua nembak pakai chat. Nah, gua kira lu nembak selama ini pakai chat mulu anjir. Gua hina lu. Enggak anjir, gua nggak sehina itu bang. Ya mungkin gua hina tapi nggak sehina itu. Nah, terus itu yang kelima masih SMA. Terus yang keenam. Nah, yang keenam ini yang 2 tahun ini kalau nggak salah, yang 2 tahun setengah, seinget gua. Pacaran itu paling lama tuh. Okay. Semasa gua pacaran 2 tahun setengah tuh paling lama. Mulai kebiasaan buat saling ngado ini mulai ada di kebiasaan sama dia nih. Jadi udah terbiasa buat saling ngado segala macam gitu. Seinget gue ya ini ya udahlah, gue sebutin aja barangnya aja ya. Barang tuh seinget gue pernah dikasih tas, gue pernah dikasih sepatu, dah itu doang kalau nggak salah. Itu buku nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Buku. Seragam
Mak gua dong. Biar kalian biar kola, jangan lupa kola. Iya, kola dong, kola. Nah, Oke, terus. kebiasaan gue buat mulai ngasih barang tuh mulai dari dia nih. Karena emang dia juga apa ya, salah satu orang yang ya mungkin bisa dibilang sama kayak mantannya Bang Jo gitu, bisa ngebuat gue seperti sekarang ini gitu loh. Nah, Berarti mantan ini berarti ini yang paling berkesan. aduh, kenapa dia nanya ini di sini sih? Kenapa kita nggak nanyanya di backstage aja nanti? Waduh. Ya, apa ya? Tetap tahu kan si pendengarnya mantanmu dengar gitu. Iya, dia selalu Mungkin. dia selalu dengerin podcast gua dari episode awal. Si mantan lu. Mantan. Apa namanya, masih kontekan sama lu Masih. Alhamdulillah kita. sampai sekarang. Iya, sampai sekarang malah. Terus terus tanggapan lu gimana? Tanggapan gue soal Ya soal si cewek ini, apakah ada niatan buat mau coba kemana dan membuka lembaran baru? buat balik lagi gitu. Iya, iyalah. Mungkin buat beberapa orang terdekat gue yang tahu gue, kan gue tuh dari dulu sempat punya idealisme gini Bang. Gue nggak akan pernah balik lagi ke sama mantan gue. Gue tuh selalu. Kenapa? Iya, sebentar saya ingin menjelaskan. Iya, mungkin Okay. mungkin lu akan bertanya-tanya kenapa gitu kan, padahal bisa-bisa aja gitu kan. Nah, kenapa gue selalu menerapkan itu dari dulu, karena sebelum sama dia tuh gue biasanya putus selalu berantem gitu loh, nggak pernah yang baik-baik gitu, jarang gue putus baik-baik tuh. That's why kenapa gue punya idealisme seperti itu gitu. Dan kalau bisa dibilang ya, gue putus yang baik-baik tuh sama dia doang kalau nggak salah ya, yang bener-bener. Berarti lu masih Apa? Ibaratnya Apa Bang? Bang. Halo. Nah, ibaratnya gimana? Ibaratnya berarti lu dari mantan-mantan yang sebelumnya lu selalu berakhir dengan Berantem. marah-marah ataupun berantem ya, kayak gitu ya? Iya. Sama Terus, apa? Berarti dari mantan-mantan lu yang sebelumnya berarti cuma si mantan gimana ya maksudnya? Maksud gue berarti cuma sama si cewek ini doang yang mantan yang lu chat, sisanya sebelumnya itu nggak pernah lu chat berarti? Soalnya kan ini kan ada berakhir dengan Iya. bukan marah-marah. Iya. Nggak pernah sih sampai sekarang, apa ya? Berarti cuma cewek ini doang nih yang mantan yang Iya. benar-benar lurus. Iya, makanya kan gue bilang gue selama apa? Ya kayak yang dia mirip-mirip sama lu gitu. Lu bisa jadi yang Bang Jo bisa jadi Bang Jo yang sekarang karena mantan lu ini kan. Dan ya mantan yang ini membuat gue jadi gue yang seperti sekarang ini gitu. Maksud gue ya dia. Nah itulah. Banyak berperan gitu loh, nggak bohong gitu ya. Selain tentunya orang tua gue gitu juga yang sangat amat berperan gitu kan, dia juga salah satunya gitu loh. Nah, kalau ngomongin balik lagi ngomongin masalah idealisme gue tadi ya, kalau Iya. kenapa gue menerapkan itu dan apa ya, dan gue teryakini dengan lagunya Raisa yang judulnya Kali Kedua Bang. Edan bos. Kali kedua tak akan pernah ada yang sama. Oke. Nah itu kenapa gue bisa punya idealisme seperti itu gitu loh. Tapi makin kesini dan mungkin gara-gara gue juga sekarang lagi freelance gitu kan, bener-bener free kosong. Berarti Anda menjudge diri Anda bahwa sekarang Anda freelance. Iya, literally bener-bener freelance gitu, karena kan
Ya buat kalian buat kalian yang belum tahu ya, atau ya mungkin gue sedikit mau ngasih tahu aja ya, ini mungkin curhatan gue juga gitu kan, karena podcast gue salah satunya berisi tentang curhatan gue. Setiap gue lagi kosong, Bang Jo tuh nggak pernah percaya gue bener literally kosong gitu loh. Setuju. Bang Jo tuh nggak pernah percaya. Gue nggak percaya sama lu bro, asli. Bang Jo tuh nggak pernah percaya gue literally kosong gitu. Nah, yang sekarang ini Gini loh, Bang, guys. apa? Ya sok. Ya sok. Gini loh. Gimana? Si Fadli dia itu apa ya, ibaratnya tuh kayak butuh inang gitu loh. Semacam Jadi dia ini parasit gitu loh. semacam tanaman paku lah ya. Iya, jadi anak ini parasit. Jadi kalau nggak ada inangnya tuh nggak bisa hidup. Jadi kalau inangnya tuh mati, cari inang yang lain, bro. Aku tidak bisa hidup tanpa cinta. Oh fuck. Wow. Roma Irama. Ya apa ya? Ya itu gitu, dan apa ya? Nah sekarang ini gue bener-bener literally kosong, gak ada gue ngerasa gue nggak ada sama sekali gue lagi ngedeketin orang ya, karena gue kalau ngedeketin orang juga kan pasti gue cerita sama lu Bang. Nah yang kali ini tuh bener-bener nggak ada gitu, bener-bener kosong. Okay. Literally kosong gitu. HP pun ya paling chat 1-2 orang gitu loh, maksud gue, dan itu pun chatnya ya chat biasa gitu loh, maksud gue nggak dalam konteks buat ngedeketin siapa-siapa gitu loh. Nah balik lagi, nah itu yang membuat, gara-gara gue kosong ini, itu yang membuat gue jadi apa ya, semakin kesini tuh semakin bertoleransi dengan idealisme gue yang selalu gue pegang teguh tadi itu Bang. Jadi kayak makin kesini kayaknya idealisme gue tuh terlalu kaku atau gimana gitu kan, maksud gue. Bukan terlalu kaku bro, itu memang ada beberapa orang yang seperti itu di idealis. Iya. Soalnya orang yang bilang kalau misalkan balikan tuh kayak sama juga, ntar ujung-ujungnya juga sama gitu kan. Ujung-ujungnya juga sama, bakal putus juga. Iya. Tapi kalau misalkan 2 orang tersebut mau berubah, nah, ataupun saling introspeksi, ya it's okay kalau menurut. Iya gitu. Maksud gue, kayak makin kesini kayak apa ya? Gue mungkin ngerasa diri gue makin santuy gitu. Oh ya gitu kan, apa ya? Iya. Dan makin soalnya gue yakin apa? Soalnya gue yakin lu pasti pengen ngerasa free kan? Iya. Ngerasa di lu itu apa ya, lagi pengen sendiri gitu, kemana-mana sendiri, terus nggak ada yang nanyain di mana. Iya. Kayak gitu nggak sih lu sekarang? Iya. Mungkin gue sekarang lagi mengalami tahap itu gitu. Tapi apa ya? Dengan sekarang lagi freelance gitu. Ya ini gue kesannya ngegembar-gemborin gue freelance gitu sih. Tapi ya ini mungkin apa ya? Ini mungkin freelance gue terlama gitu. Berapa ya, kurang lebih 4 bulanan lah. 4 bulanan ini gue bener-bener freelance, literally freelance gitu, tanpa ada seseorang yang lagi gue deketin or something. Dan Bang Jo pertama kali gue ceritain ini pun nggak percaya gitu loh, dan sekarang pun gue ceritain lagi nggak percaya. Karena emang Bang Jo tuh udah yakin banget gue kalau freelance pasti ada lagi yang lagi gue incer gitu. Bang Jo tuh selalu seperti itu gitu. Tapi sekarang ya saya bisa sombong ke Bang Jo. Gila, sombong banget lu ya? Iya anjir, sombongnya tuh tidak yang tidak yang berprestasi gitu. Yang disombongin tuh begini anjir. Mungkin sekian episode kali ini. Terima kasih buat yang udah ngedengerin sampai sekarang, sampai ini. Kalau kalian, sekali lagi gue mau ngumumin, episode podcast gue udah bisa kalian dengerin di Anchor atau di Spotify nanti. Asik.
Kalian cari aja pos 69 atau enggak nanti gue bikin nanti gue cantumin linknya di bio gue atau gue cantumin linknya di kolom deskripsi di YouTube ya. Nah mungkin kalian akan lebih mudah mendengarkannya di Spotify atau segala macamnya gitu. Yang ya pokoknya kalian sukanya dengerinnya di mana, sok mangga gitu. Kalian sukanya dengerinnya di YouTube, monggo. Kalau kalian lebih suka dengerin di Spotify atau di Anchor, monggo silahkan gitu. Cukup sekian buat episode kali ini. Makasih Bang Jo buat thank you Dli. nemenin di episode kali ini. Siap. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam Pos 69. Dadah. Dadah.